Bayangkan sebuah peradaban yang dianggap barbar oleh Kekaisaran Romawi, tapi justru membuat Roma gemetar karena kekuatan militernya. Inilah Dacia, sebuah kerajaan di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Rumania. Pada abad pertama Masehi, Dacia bukan hanya sekadar wilayah di perbatasan kekaisaran, ia adalah ancaman nyata yang membuat para kaisar Romawi harus berpikir dua kali sebelum menyerang. Namun semua berubah saat Trajan naik takhta. Kaisar yang dikenal sebagai Jenderal Ulung ini tidak hanya ingin mengamankan batas timur laut Roma, tapi juga ingin membuktikan bahwa bangsa yang dianggap barbar itu bisa ditaklukkan dengan kekuatan dan strategi militer yang telak. Maka dimulailah salah satu kampanye militer paling ambisius dalam sejarah Roma. Perang melawan Dacia bukan hanya soal perluasan wilayah. Ini adalah tentang harga diri kekaisaran, tentang kejayaan Romawi yang diuji oleh musuh tangguh di pegunungan yang liar dan tak terjamah. Dacia bukan lawan sembarangan. Mereka dipimpin oleh Decebalus, seorang raja cerdas dan pemberani, yang tahu bagaimana melawan dengan licik dan bertahan dengan gigih. Lalu, bagaimana bisa Trajan akhirnya menaklukkan Dacia? Apa rahasia kemenangan Roma dalam perang brutal ini? Dan yang lebih penting, apa dampaknya terhadap wilayah yang kini kita kenal sebagai Rumania? Kerajaan Dacia berdiri di wilayah pegunungan Karpatia dan dataran tinggi Transilvania. Bangsa ini dikenal sebagai keturunan dari bangsa Trakia, dan selama bertahun-tahun hidup dalam budaya yang keras namun terstruktur. Dacia dipandang sebagai ancaman oleh Roma karena sumber daya alamnya yang melimpah, terutama emas. Pada masa pemerintahan Domitian, kaisar sebelum Trajan, Dacia telah beberapa kali bentrok dengan pasukan Romawi. Namun konflik itu tidak pernah berakhir tuntas. Malah Dacia berhasil mempermalukan Roma dalam beberapa pertempuran, memaksa mereka menandatangani perjanjian yang dianggap memalukan oleh banyak senator. Ketika Trajan menjadi kaisar pada tahun 98 Masehi, dia mewarisi situasi yang rumit. Dacia telah tumbuh semakin kuat dan perjanjian damai sebelumnya dianggap mencoreng kehormatan Roma. Trajan memutuskan bahwa tidak ada pilihan lain selain perang terbuka untuk sekali dan selamanya menghapus ancaman dari utara. Selain faktor militer, ada dorongan ekonomi dan politik. Kekaisaran Romawi saat itu membutuhkan sumber daya baru, dan tambang emas Dacia menjadi target utama. Penaklukan Dacia akan memberi Roma kekayaan luar biasa untuk membiayai pembangunan dan memperkuat militer. Maka, pada tahun 101 Masehi, dimulailah kampanye militer besar-besaran yang dikenal sebagai Perang Dacia. Pertama, dengan Trajan langsung memimpin pasukan ke jantung wilayah musuh. Trajan bukan hanya seorang pemimpin politik, tapi juga komandan militer yang berpengalaman. Dia memimpin sekitar 150.000 pasukan Romawi ke wilayah Dacia melalui pegunungan, sungai, dan wilayah yang sangat sulit dijangkau. Untuk mencapai benteng utama Dacia, pasukannya bahkan membangun jembatan besar di atas sungai Danube, sebuah keajaiban teknik saat itu. Pertempuran demi pertempuran berlangsung sengit. Dacia dipimpin oleh Decebalus, menggunakan taktik gerilya dan memanfaatkan medan pegunungan untuk menyerang pasukan Romawi secara tiba-tiba. Namun kedisiplinan dan organisasi militer Roma jauh lebih unggul dan perlahan-lahan Dacia mulai terdesak. Pada tahun 102 Masehi, Decebalus terpaksa meminta damai. Trajan menerima, namun dengan syarat berat, Dacia harus menyerahkan wilayah dan membongkar pertahanannya. Tapi perdamaian ini hanyalah jeda, bukan akhir. Decebalus diam-diam membangun kekuatan kembali, bahkan mendapatkan bantuan dari suku-suku barbar lainnya. Melihat pengkhianatan ini, Trajan tidak tinggal diam. Pada tahun 105 Masehi, dia kembali memimpin Perang Dacia kedua, kali ini dengan tujuan penghancuran total. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Pertempuran pamungkas terjadi di benteng Sarmizegetusa, ibu kota Dacia. Setelah pengepungan panjang dan pertempuran brutal, kota itu jatuh. Decebalus melarikan diri, tapi akhirnya bunuh diri agar tidak ditangkap. Dacia resmi menjadi provinsi Romawi.
Kemenangan di Dacia menjadi titik balik besar dalam sejarah Kekaisaran Romawi. Trajan kembali ke Roma sebagai pahlawan. Untuk merayakan kemenangan ini, dibangunlah kolom Trajan di pusat kota Roma. Sebuah monumen yang menggambarkan seluruh peristiwa perang secara detail. Emas dari Dacia membanjiri kas kekaisaran. Dengan kekayaan ini, Trajan membangun forum, jalan raya, jembatan, dan memperkuat pertahanan wilayah lainnya. Kejayaan Roma mencapai puncaknya di bawah pemerintahannya, baik dari sisi ekonomi maupun militer. Namun kemenangan ini tidak hanya berdampak pada Roma. Wilayah Dacia mengalami perubahan drastis. Penduduk lokal perlahan-lahan diromanisasi. Bahasa Latin mulai menggantikan bahasa asli mereka, dan struktur kota Romawi dibangun di atas reruntuhan kota Dacia. Meski demikian, perlawanan kecil masih terus muncul di pelosok Dacia selama bertahun-tahun. Beberapa kelompok lokal menolak tunduk sepenuhnya pada kekaisaran. Tapi secara umum, wilayah itu menjadi bagian penting dari jaringan ekonomi dan pertahanan Roma. Ironisnya, Dacia yang dulu dianggap musuh berbahaya, justru menjadi simbol kekuatan dan pencapaian kekaisaran Romawi dalam sejarah mereka. Meski Romawi mencatat kemenangannya secara rinci melalui kolom Trajan, banyak sejarawan percaya bahwa ada sisi gelap dari perang ini yang disembunyikan. Sumber Dacia sendiri sangat terbatas, karena sebagian besar dokumen dan artefak mereka dihancurkan oleh pasukan Roma. Beberapa arkeolog meyakini bahwa Dacia memiliki sistem pertahanan dan teknologi lebih maju daripada yang digambarkan Romawi. Bukti arsitektur dan benteng mereka menunjukkan desain yang rumit dan pemahaman geografis yang sangat detail. Ada teori bahwa salah satu alasan utama Roma menyerang bukan hanya karena emas, tapi karena Dacia dianggap sebagai saingan peradaban. Sebuah peradaban yang memiliki potensi mengancam supremasi budaya dan teknologi Romawi di wilayah timur. Selain itu, banyak kisah tentang kekejaman pasukan Roma terhadap warga sipil Dacia yang tidak pernah tercatat dalam sumber Romawi. Eksekusi massal, perbudakan, dan penghancuran tempat suci kemungkinan besar terjadi dalam skala besar. Pertanyaannya sekarang, apakah kita benar-benar tahu semua yang terjadi dalam Perang Dacia? Ataukah kita hanya melihat sejarah dari sudut pandang sang penakluk? Hari ini, warisan Dacia masih hidup di Rumania. Bahkan nama Romania sendiri berasal dari Romawi, sebagai simbol dari warisan budaya dan sejarah dari penaklukan itu. Tapi apakah benar bangsa Rumania adalah warisan murni Roma? Banyak ahli percaya bahwa budaya dan darah Dacia tetap mengalir dalam penduduk Rumania. Meskipun mereka diromanisasi secara politik dan linguistik, akar asli bangsa Dacia tetap kuat, terutama di wilayah pedesaan dan budaya lokal. Artefak dan reruntuhan Dacia kini menjadi simbol kebanggaan nasional. Bahkan Decebalus, musuh Roma yang dahulu dianggap musuh kekaisaran, kini dipandang sebagai pahlawan oleh rakyat Rumania. Rumania modern merayakan dualitas ini, sebagai bangsa yang mewarisi kekayaan Romawi, namun juga berakar pada kekuatan dan keberanian Dacia. Warisan dari perang berdarah ini bukan hanya soal kekuasaan dan wilayah, tapi tentang identitas, memori kolektif, dan bagaimana sejarah membentuk bangsa. Perang Romawi versus Dacia bukan sekadar konflik militer. Ini adalah kisah tentang dua peradaban yang bertarung untuk bertahan hidup dan membuktikan superioritasnya. Dan seperti banyak kisah sejarah lainnya, pemenanglah yang menulis kisahnya. Tapi kini, kita punya kesempatan untuk melihat lebih dalam, menyelami sisi yang tersembunyi, mendengarkan suara mereka yang selama ini dibungkam oleh catatan kemenangan. Bagaimana menurutmu? Apakah Dacia hanya sekadar wilayah taklukan Romawi, atau justru simbol perlawanan terhadap imperialisme kuno? Jika kamu tertarik dengan kisah perang dan peradaban seperti ini, jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami. Di video selanjutnya, kita akan mengungkap rahasia pasukan legendaris Sparta yang ternyata tidak seperti yang kamu kira.